Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afgan Triana dengan nomor NPM 20310072 dari kelompok 8. Di sini saya akan sharing tentang klinis dari salpingitis dan inclusion CIS. Langsung saja. Apa sih itu salpingitis? Salpingitis itu didefinisikan keadaan inflamasi pada tuba falopi yang tergolong dalam spektrum penyakit radang panggul atau PID. Salpingitis ini sering disebabkan oleh penyakit menular seksual lainnya, seperti gonore dan klamidia. Etiologi lain antara lain infeksi Granderella vaginalis, Escherichia coli, dan Haemophilus influenza. Selanjutnya etiologi dari salpingitis. Infeksi bakteri dan kuman akibat tidak rajin merawat organ kewanitaan. Bakteri yang biasanya menyebabkan salpingitis adalah bakteri Chlamydia, Gonococcus, Mycoplasma, Staphylococcus. Selain itu, hubungan seksual, aborsi, keguguran, prosedur bedah yang tidak sesuai, dan usus buntu bisa menjadi salah satu kontributornya. Patofisiologi. Salpingitis akut umumnya melibatkan infeksi ascendens dari endocervix atau vagina ke mukosa tuba falopi. Infeksi ini dapat disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Prevotella bivia, Mycoplasma hominis, Ureaplasma, Urealyticum, Haemophilus influenza, Streptococcus, dan Bacteroides spp. Selanjutnya epidemiologi. Data epidemiologi menunjukkan bahwa salpingitis akut merupakan salah satu penyebab penyakit ginekologis paling umum dan juga menjadi salah satu penyebab infertilitas. Seperti di negara Inggris 33,6% wanita kelompok usia 35 sampai 44 tahun pernah mengalami penyakit radang panggul atau PID, dengan 16,1% mengalami minimal satu episode salpingitis, baik terdiagnosis ataupun tidak. Di negara Amerika Serikat sendiri sekitar 1 juta wanita setiap tahunnya mengalami salpingitis akut, paling sering pada rentang usia 15 sampai 20 tahun. Sebanyak 1-2% perempuan usia muda yang aktif secara seksual mengalami salpingitis setiap tahunnya. Selanjutnya faktor resiko. Faktor resiko ini dapat meningkatkan kecenderungan salpingitis seperti perawatan antibiotik, ovulasi, haid, penyakit menular seksual, melakukan hubungan seksual tanpa kondom, keguguran, persalinan, dan radang usus buntu. Penata laksana. Penata laksana secara umum, salpingitis tidak berbeda dengan penyakit radang panggul lainnya. Antibiotik empiris spektrum luas merupakan
terapi utama dalam penanganan salpingitis ini. Umumnya pasien salpingitis dapat dilakukan terapi rawat jalan, seperti dianjurkan untuk dirawat inap apabila kehamilan, terjadi abses tubovarium, diagnosis banding kegawat daruratan bedah seperti apendikitis akut, tidak dapat disingkirkan sakit berat, mual, muntah, ataupun demam tinggi. Pasien tidak patuh atau tidak dapat mentoleransi regimen oral, dan respons klinis terapi antimikroba oral yang buruk. Komplikasi dari salpingitis ini ada infeksi ovarium, infeksi rahim, infeksi pada pasangan seks, abses pada ovarium, kehamilan ektopik, dan infertilisasi. Prognosis salpingitis bergantung pada usia dan faktor resiko pasien. Namun kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Risiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas, abses tubovarium, dan kehamilan ektopik. Cara pencegahannya yaitu jangan berhubungan seksual dengan cara berganti-ganti pasangan. Gunakan kondom saat berhubungan seksual. Periksa kesehatan rutin jika memiliki resiko tertular infeksi menular seksual. Konsultasikan pilihan dan rencana penggunaan alat kontrasepsi dengan dokter. Bersihkan area kemaluan dari depan ke belakang dan jangan sebaliknya. Bila menderita radang panggul, Anda dianjurkan mengajak pasangan Anda untuk turut melakukan pemeriksaan. Hal ini diperlukan untuk mencegah berulangnya radang panggul. Selanjutnya klinis dari inclusion cyst. Didefinisikan kista epidermoid juga dikenal sebagai kista sebaceous adalah kondisi timbulnya benjolan di bawah kulit yang bersifat jinak dan berisi keratin. Kista epidermoid dikenal juga sebagai epidermal inclusion cyst. Kista infundibular atau kista epidermal adalah kista kutaneus dengan dinding epitel menyerupai epidermis yang memproduksi keratin. Daerah predileksinya terutama bagian wajah, kulit kepala, leher, dan badan, walaupun dapat juga ditemukan di daerah lainnya. Etiologi dari inclusion cyst. Kista ini terjadi akibat penumpukan keratin, protein yang terjadi secara alami di sel-sel kulit. Kista berkembang ketika protein terperangkap di bawah kulit karena gangguan pada kulit atau folikel rambut. Kista ini dapat terkait dengan kondisi genetik tertentu, terutama jika kista tumbuh sebelum pubertas, misalnya sindrom Gardner dan Gorlin. Selanjutnya patofisiologi. Kista epidermoid berasal dari sel epidermal yang mempenetrasi ke dalam kulit dan bermultiplikasi membentuk dinding kista. Karena dinding kista ini dilapisi epitel gepeng bertingkat, lapisan keratin akan terakumulasi dalam kista. Permukaan dalam kista dapat berhubungan dengan permukaan kulit melalui orifisium berisi keratin yang disebut puntum. Karakteristik ini merupakan tanda khas kista epidermoid. Sumbatan folikel yaitu faktor penting dalam patogenesis kista epidermoid. Hal ini dapat dijumpai pada pasien akne vulgaris yang
dapat memiliki kista epidermoid multiple yang berasal dari komedon. Epidemiologi kista epidermoid ditemukan pada rentang usia yang luas, yaitu antara lahir hingga 72 tahun. Tetapi mayoritas pada dekade ketiga yang keempat hidup milia, yaitu kista epidermoid kecil temporer, umum terdapat pada bayi baru lahir. Pada jenis kelamin laki-laki tidak terdapat predileksi ras tertentu. Pigmentasi pada kista epidermoid ini lebih umum ditemukan pada individu berkulit gelap. Faktor resikonya, orang yang terkena trauma kulit atau infeksi HPV, jerawat, atau paparan berlebihan terhadap matahari beresiko tinggi mengalami kista epidermoid. Kista ini lebih sering terjadi pada pria berusia 30-40 tahun. Meskipun bisa menyerang siapa saja. Orang yang memiliki kulit berjerawat memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kista epidermoid. Penata laksana. Pengobatan yang paling efektif adalah pengambilan kita melalui pembedahan. Prosedurnya melalui suntikan blus lokal, sayatan pada kulit, dan pengangkatan kista. Jika ada pandangan sekiranya operasi ditunda dan akan diberikan salep anti radang terlebih dahulu, efek samping tindakan pembedahan antara lain kemungkinan terjadi infeksi dan perdarahan, juga kemungkinan timbul bekas luka. Setelah operasi dilakukan, hindari olahraga kontak dan aktivitas berat lainnya. Jahitan dapat dilepas dalam 7-10 hari. Bekas operasi biasanya akan memakan waktu 8 minggu untuk mencapai 80% kekuatan kulit asli. Berkas luka diobat 6-12 bulan setelah operasi. Selain pembedahan, pengobatan dilakukan dengan cara injeksi suntikan kortikosteroid ke dalam kista untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri. Penggunaan laser juga dapat dilakukan untuk menghilangkan infeksi. Komplikasi yang ada pada inclusion cyst ini, peradangan, pecah, infeksi, kanker kulit. Peradangan ini dapat membengkak meskipun tidak terinfeksi. Kista yang meradang sulit untuk dihilangkan. Kemungkinan akan menunda mengeluarkannya sampai peradangan mereda. Kista yang pecah sering menyebabkan infeksi seperti bisul yang membutuhkan perawatan segera mungkin. Infeksi. Kista dapat terinfeksi dan menyakitkan atau abses. Kanker kulit. Pada kasus yang sangat jarang, kista epidermoid ini dapat menyebabkan kanker kulit. Prognosis kista epidermoid ditentukan berdasarkan letaknya, komplikasi, rekurensi, dan risiko kista berkembang menjadi keganasan. Risiko komplikasi, rekurensi, dan perkembangan kista menjadi ganas relatif rendah. Cara pencegahannya bisa meminimalisir risiko kista epidermoid dengan melindungi kulit dari paparan sinar matahari langsung menggunakan topi, kacamata hitam, ataupun tabir surya lainnya, dengan mencoba mengeluarkan kista sendiri agar tidak terjadi infeksi dan kekambuhan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.